prostrated and prayed. And then I sat up and I read Quran, and I realized intuitively, intellectually, emotionally, spiritually that this was the actual word of God that I had not paid heed to, not paid respect to. And I read it with completely different eyes. I instantly knew that this was the absolute truth and that I could no longer ignore it. Ini adalah kisah tentang David Gold, seorang pastor Kristen Ortodoks yang menjadi mualaf setelah mengabdikan diri pada agamanya selama 45 tahun. Kisah ini dimulai ketika David menginjak usia 16 tahun. David adalah anak yang taat beragama dan cukup aktif dalam komunitas Kristen Ortodoks di Tasmania, Australia. Dalam menjalani kehidupan, David selalu memegang teguh ajaran agamanya dan dia dikelilingi oleh orang-orang yang sangat baik dan suportif. Namun, di tengah-tengah kenyamanan itu, David masih merasa ada yang kurang dalam dirinya. Diam-diam, David mengalami pergulatan batin di mana dia masih meragukan agamanya saat itu. Dalam benaknya, David masih mencari-cari Tuhan mana yang benar dan sesuai dengan kata hatinya. Pada tahun 1978, David bergabung dengan gereja Ortodoks dan memulai studi teologi. Dalam proses pembelajarannya, entah mengapa timbul pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan. Di benak David, konsep Trinitas dalam agamanya sulit untuk masuk dalam logikanya. Singkat cerita, suatu hari David mendatangi pemakaman saudara iparnya di Perth. Di sana, dia memesan hotel yang ternyata dekat dengan masjid utama Perth. Setibanya di hotel, David sempat keluar dan jalan-jalan di daerah sekitar hotel. Dan kebetulan, David juga melewati masjid tersebut. Entah mengapa, David merasa ada suatu panggilan untuk mendekati masjid itu. Dia memberanikan diri untuk masuk ke area masjid dan duduk-duduk di taman belakangnya. Di taman itu, David duduk sendirian dan hatinya entah mengapa merasa tenang. Keesokan harinya, David kembali mengunjungi masjid itu dan ia sempat diajak ngobrol oleh seorang imam. Setelah mengobrol, imam tersebut memberinya sebuah buku yang ternyata adalah Al-Quran. Sepulangnya ke hotel, David menyimpan Quran tersebut dan hatinya dipenuhi rasa gelisah. David kemudian terdorong untuk bersujud dan berdoa agar diberikan petunjuk mengenai manakah agama yang benar. David sangat bimbang antara memilih Islam atau Kristen Ortodoks untuk menjadi penerang kehidupannya. Setelah sujud, David membuka Al-Quran dari sang imam, lalu mulai membacanya. Saat itu, hati David mulai terketuk dan dia dibuat takjub oleh ayat demi ayat dalam Al-Quran. Kemudian, keyakinan David semakin menguat ketika menyadari bahwa ternyata di rumahnya, dia juga menyimpan Al-Quran. Selama ini, ternyata Al-Quran tersebut hanyalah menjadi pajangan di rak bukunya. Pada titik itulah akhirnya hidayah Allah benar-benar masuk ke dalam hatinya. David kembali mendatangi imam yang ia temui di Perth dan menyampaikan niatnya untuk mengenal Islam lebih dekat. Sang imam pun mengajak David untuk duduk di masjid dan melihat bagaimana umat muslim melaksanakan sholat maghrib di sana. David menyadari bahwa Al-Quran bukanlah sekedar berisi kumpulan kata-kata, melainkan panduan hidup yang mencakup banyak aspek kehidupan. Dalam Al-Quran, ada panduan soal moral dan etika, perilaku manusia, hubungan keluarga, sampai keadilan sosial. Kekuatan Al-Quran yang telah Allah ciptakan dengan sempurna telah menjawab semua pertanyaan dalam benak David. Setelah menyelesaikan acara pemakaman iparnya, David pun kembali ke Tasmania. Di rumahnya, David akhirnya memantapkan diri untuk menjadi seorang mu'alaf. David kemudian menulis surat kepada uskup bahwa dia akan meninggalkan Kristen Ortodoks. Setelah itu, ia pun menelepon imam dan minta dibimbing untuk mengucapkan syahadat. Keesokan harinya, tepat di hari Jumat, David kembali mengucapkan syahadat sekaligus menunaikan sholat Jumat pertamanya di sebuah masjid. Mengetahui bahwa David sebelumnya adalah seorang pastor, semua jamaah semakin ramai bersyukur dan menyambut kehadiran David dalam agama Islam. Setelah resmi menjadi mu'alaf, David pun memiliki nama baru, yaitu Abdurrahman. David merasa bahagia karena ia telah menemukan kebenaran Islam tanpa meninggalkan keyakinannya pada Yesus.
Dengan dirinya yang kini sudah jadi seorang muslim, Yesus atau Isa alaihissalam adalah seorang nabi dan utusan Allah Ta'ala. Masya Allah, itulah kisah tentang David Gold atau yang saat ini sudah bernama Abdurrahman. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan memberikan manfaat bagi kita semua. Bagaimana perasaan Anda setelah menonton kisah David Gold ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.